Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 59, 60, 61, 62, dan 63, Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Eka Sapanca, Hendro Giarto Antonio, Hans Valita Hutama, terdakwa Tony, terdakwa Ten Suryanto dan terdakwa Tony Wijaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para terdakwa. Ini dari seluruh tim kuasa hukum hendak mengajukan surat ke majelis dan juga ke dari tim seluruh ini ya. Seluruhnya, tapi nanti masing-masing akan bicara majelis. Mohon izin dulu dari tim koordinasi ke majelis satu-satu. Satu lagi juga ke kejaksaan. Nanti saya akan mohon izin nanti majelis intinya apa. Ini ke kejaksaan berapa? Jadi intinya majelis terkait dengan adanya Kepres tentang abolisi yang tegas-tegas menyatakan semua proses hukum dan akibat hukumnya terkait kasus gula impor ditiadakan. Jadi pertama kami mohon kepada kejaksaan agar kejaksaan mencabut surat dakwaan karena klien kami hanyalah turut serta, sedangkan pelaku utama adalah sudah ditiadakan proses hukum. Tom Lembong dituduh melakukan pelanggaran hukum untuk memperkaya klien kami, padahal Tom Lembong sudah tidak lagi diproses akibat hukumnya apapun. Dan kepada majelis, karena ini adalah contoh presiden yang pertama, kami mohon agar majelis menghentikan perkara ini dan mencoret dari buku daftar perkara. Karena kami sadar bahwa kejaksaan yang hadir di sini memerlukan persetujuan dari Bapak Jaksa Agung dan hari ini sudah ada dimuat di media, maka kami memohon agar sidang hari ini diundur 1 minggu agar ada kesempatan kami dengar apa keputusan Jaksa Agung karena ini menyangkut mensukseskan program dari Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin turut serta dihukum di penjara sampai sekarang, sedangkan pelaku utama yang dituduh memperkaya dan melakukan pelanggaran hukum sudah bebas makan Indomie sekarang di restoran. Baik, kami sudah pahami. Jadi kami mohon majelis, kami sangat keberatan kalau sidang hari ini kami kasih kesempatan 1 minggu aja agar jaksa ada kesempatan untuk menunggu instruksi dari pimpinannya. Yang mulia. Majelis hakim kami sebenarnya 1 minggu ini agar kami menunggu sikap dari Jaksa Agung. Kami ngerti posisi majelis. Karena Jaksa Agung berwenang untuk menarik surat dakwaan. Jadi dengan adanya ini hanya kalau saya yakin bahwa bapak-bapak jaksa di sini tidak berwenang menentukan, tapi ada kewenangan Jaksa Agung. Jadi bukan minta sikap dari majelis, hanya kasih kesempatan dulu seminggu. Kalau ternyata tidak ada jawaban atau ditolak oleh Jaksa Agung, ya kami pasrah. Tolonglah majelis, hanya seminggu aja. Sementara yang satu sudah bebas pelaku utama, klien kami udah berbulan-bulan di penjara. Apa salahnya 1 minggu dikasih? Hanya itu aja, kan tidak merubah keadilan. Tolonglah jaksa juga didukung lah. 1 minggu aja agar enggak, karena kalian tidak berhak menentukan. Yang menentukan itu Jaksa Agung, agar Jaksa Agung nanti menentukan sikap. Kami menunggu dulu. Bersama ya, intinya tadi salah satu tim penasihat hukum sudah menyampaikan permohonan dan mohon persidangan ditunda ya. Untuk itu kami perlu juga tanggapan dari penuntut umum sebelum majelis mengambil sikap. Baik, terima kasih majelis. Tentunya kami mengapresiasi terkait permohonan dari rekan-rekan penasihat hukum. Kemudian kami kan juga perlu waktu juga untuk menjawab. Tapi pada intinya kenapa kita tetap sidang hari ini karena sudah diagitakan oleh majelis untuk sidang berikutnya. Kemudian yang kedua terkait keputusan presiden, dari apa yang kita terima kemarin, kita sudah laksanakan juga. Kemudian di dalam Kepres tersebut kan tidak implisit menyebutkan para terdakwa. Cuma di situ hanya untuk 1 orang, saudara Thomas Trikasih Lembong di Kepres 18 2025. Namun demikian keputusan tetap
saya kembalikan ke majelis untuk apakah hari ini memang ditunda atau tidak. Secara tidak langsung ya, tetap merupakan perintah dari Jaksa Agung untuk meneruskan perkara ini. Sampai mungkin nanti kalaupun ada perintah lainnya ya kita akan sikapi juga. Jadi mohon maklum, pengertian juga. Bukannya kami tidak menghargai, tidak menghormati permohonan dari tim penasihat hukum, namun ya kami mengambil sikap untuk tetap melanjutkan pemeriksaan sidang hari ini. Ya. Demikian. Yang mulia, yang mulia. Kita sudah paham permohonannya. Bisa kami menambahkan yang mulia? Silakan. Ya. Yang pertama, kami mendukung apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami. Yang kedua, mungkin ini menjadi kajian bersama. Dan mari kita sama-sama membaca dengan cermat bahwa abolisi itu tidak ada kalimat atau secara teoretik itu merupakan individu yang mulia. Tetapi abolisi kalau kita dibaca di Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Darurat hanya mengatakan penghentian atau peniadaan proses penuntutan yang mulia. Jadi secara global tidak ada. Sementara ini pasal yang dikenakan kepada para swasta ini adalah pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang sifatnya adalah asesor, begitu yang mulia. Jadi mohon ini juga kita mengkaji bersama, kami berpendapat seperti itu, begitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jadi ya memang tadi disampaikan oleh salah satu rekan PH lainnya ya, mengenai abolisi tersebut. Tapi ya kembali lagi, Kepres mengenai abolisi di situ hanya menuju kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Ya. Adanya penuntut umum tetap hadir di persidangan di sini hari ini ya. Kehadiran penuntut umum di sini kami rasa ya secara tidak langsung ya tetap merupakan perintah dari Jaksa Agung untuk meneruskan perkara ini. Sampai mungkin nanti kalaupun ada perintah lainnya ya kita akan sikapi juga. Jadi mohon maklum, pengertian juga. Bukannya kami tidak menghargai, tidak menghormati permohonan dari tim penasihat hukum, namun ya kami mengambil sikap untuk tetap melanjutkan pemeriksaan sidang hari ini. Ya. Demikian.